mengajak kita satukan hati ya. Kita mengambil satu dulu sejenak. Satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Kita akan mengangkat sebuah pujian. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu dapat kembali beribadah. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, memimpin kami dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, baik dari dosa perkataan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan-Mu dan tidak menyenangkan hati sesama kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan, agar kami diberi kesehatan, agar dapat mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik. Hanya ini ya Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat sebuah pujian. Kita katakan menyenangkan-Mu. Kita nyanyikan dengan sigap berdoa. Tuhan bertuah hati ini.
dengan manis, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Emma. Shalom anak-anak. Pada saat ini Ibu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ibu yang akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada siang hari ini firman Tuhan kita terambil dari Alkitab Ibrani 10 ayat 25. Sekali lagi Ibrani 10 ayat 25. Ibu akan membacakannya. Anak-anak perhatikan ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi Ibu akan membacakannya, anak-anak pahami ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah anak-anak, firman Tuhan pada siang hari ini Ibu berikan tema, senang beribadah. Nah anak-anak, Ibadah itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibadah itu kadang kita lakukan di gereja. Di persekutuan-persekutuan seperti persekutuan mahasiswa, kalau yang bagi mahasiswa, persekutuan pelajar, kadang ada persekutuan pelajar, terus ibadah sekolah minggu, terus ibadah biasa yang kalau orang-orang dewasa yang udah bekerja di kantoran kadang ibadah mingguan di kantor. Berbagai macam cara yang dilakukan anak-anak Tuhan untuk beribadah. Nah, anak-anak, di sini kita diingatkan bahwa kita harus rajin beribadah. Mengapa ibadah itu penting di dalam kehidupan kita? Mengapa ibadah itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita? Karena ibadah itu adalah wujud untuk kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, kadangkala di dalam ibadah itu, kita di dalam persekutuan itu, kita saling mendoakan, saling mengasihi. Terus sama-sama kita memuji Tuhan, sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita saling menguatkan, kita saling mengasihi, saling membantu. Di dalam persekutuan itu terasa sekali kasih di dalam diri kita. Karena ketika kita dalam beribadah, pasti di hati kita itu senang. Hati kita tuh bersuka cita. Karena apa? Karena di hati kita itu dilewati dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena jika kita beribadah kan, setelah beribadah pasti kita sapa saudara kita. Selamat hari Minggu teman, selamat hari Minggu tante, selamat hari Minggu ayah, ibu. Kita pasti menyapa. Karena apa? Hati kita itu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Nah anak-anak, mengapa ibadah itu sangat penting? Khususnya untuk anak-anak SD. Kenapa? Karena agar iman kita semakin bertumbuh. Agar iman kepercayaan kita semakin bertumbuh. Karena di dalam ibadah itu kasih Tuhan dinyatakan. Kita berseru, kita memanggil nama Tuhan, kita mengangkat pujian, kita penyembahan, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah kita lega, kita tenang, rasanya kita itu baru berarti penuh makna pujiannya,
penuh makna firman Tuhan, sehingga hatiku dibaharui oleh Tuhan. Nah, ketika kita setelah memuji Tuhan, pasti hati kita tuh tenang, damai sejahtera, hati kita itu penuh dengan kebaikan. Ketika teman kita ada yang, kenapa kamu tadi di ibadah kamu, biasa ada yang nangis ya. Ketika ada di gereja, biasanya ketika dia penyembahan dia sampai nangis. Kenapa? Karena dia tuh lagunya itu dihayati, lagunya itu benar-benar dimaknai di dalam hatinya, sehingga terbawa, sehingga dia itu sedih. Betapa baiknya Tuhan itu, betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa pedulinya Tuhan itu bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak perlu disadari, nafas kehidupan kita ini diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Tuhan. Kesehatan kita diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Tuhan. Kepintaran, kecerdasan, kekuatan, siapa yang berikan? Tuhan. Nah, coba bayangkan anak-anak ya, ketika kita bernapas, kita memerlukan oksigen. Bayangkan satu hari jika Tuhan tidak kasih kita nafas, kita perlu oksigen berapa tabung gitu kan. Terus perlu biaya yang besar. Nah, coba kalian rasakan sekarang kalian bernapas. Perlu nggak dibayar? Nggak perlu, karena Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Ini nafas kehidupanmu ya. Ini nafas kehidupan kalian. Nah, Tuhan udah memberikan kita kehidupan. Tuhan udah memberikan kita nafas kehidupan. Jadi kita harus bagaimana di hadapan Tuhan? Ya, kita harus beribadah. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kita berdoa kan? Karena Tuhan memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami hidup di dunia ini. Jika tidak ada Tuhan bersama kami, sia-sia hidup kami. Kita harus beribadah. Kenapa? Beribadah itu wujud. Tadi Ibu udah bilang dari awal kan, ibadah itu wujud kita. Kita nyatakan kebesaran Tuhan. Kita nyatakan kebaikan Tuhan. Ini aku Tuhan, ini hidupku. Hidupku hanya untuk memuji Tuhan. Hidupku hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik atau anak-anak SD Maranatha, ibadah menjadi dasar kita untuk merefleksikan hidup yang mau memperhatikan sesama. Biasa kan ada konseling, biasa ada ayo yang ingin cerita kehidupan, kesaksian kehidupan, boleh disampaikan melalui kakak-kakak rohani. Kadang ada ya seperti itu. Kalian curhat, Kak, aku ada masalah seperti ini. Nanti biasa kalian curhat dengan kakak rohani, biasa ada kakak rohani ya. Nah, nanti kakak rohaninya membimbing kita, memberikan masukan kepada kita, terus dia membawa kita ke dalam doa. Itu salah satu ibadah juga. Nah, anak-anak, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam pekerjaan kasih. Walaupun kalian masih kecil-kecil, masih SD, masih bisa untuk mengingatkan teman, ini hari Minggu, kita ibadah yuk. Kita udah mau ulangan nih. Mari kita berdoa, kita serahkan hidup kita dalam Tuhan agar kita ulangannya diberikan kesehatan dan kepintaran. Nah, apalagi kita masih dalam pandemi COVID-19. Ibadah kita masih online kan? Nah, walaupun kita ikut ibadah secara live streaming atau secara online, itu merupakan cara kita untuk memuji Tuhan. Kita dibimbing sama kakak sekolah minggu melalui video ibadah sekolah minggu, kita ikuti sungguh-sungguh. Nah, seperti sekolah kita setiap hari Sabtu ada link YouTube untuk kalian memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, di situ kalian ikuti dengan sungguh-sungguh. Nah, kamu akan merasakan bahwa kebaikan Tuhan sungguh besar. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, Ibu mohon kalian tetap memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di dalam beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena ibadah itu adalah ibadah yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kita ini anak-anak Allah, anak-anak kebanggaan Allah. Jadi kita harus mengasihi Allah dengan cara kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena Allah sumber kehidupan, sumber kesehatan, sumber kekuatan. Jadi kita harus serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, Ibu berharap semua anak-anak Maranatha harus rajin beribadah ya.
Apalagi di masa pandemi harus bermohon kepada Tuhan agar kita beserta keluarga semua dalam keadaan sehat, jauh dari virus corona. Nah anak-anak, sekian firman Tuhan yang dapat Ibu sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ibu akan pimpin di dalam doa firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kami diingatkan untuk kami rajin beribadah, rajin menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan dengan cara kami memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati ya Tuhan untuk kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga kami memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati kami anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang masih dalam sekolah. Tuhan berkati kami, berikan kami kepintaran, kesehatan, berikan kami kekuatan, dan berkati orang tua kami maupun wali kami yang dalam pekerjaan. Tuhan berikan rezeki yang mendampingi kami belajar. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat bagi hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.